kalian lakukan? Ya ampun, ini kan taman main anak-anak, bukan taman main hewan. Ya, karena tubuh kamu kecil seperti anak-anak, jadi Otan maklumin deh. Kenalkan teman, ini sobat Otan, namanya Usop alias Musang Biul. Dan ini sohibnya dari kecil, si Jimbe berang-berang. Kalau udah berdua, nempel terus kayak perangko. Otan mah jadi kotak posnya aja deh. Teman, Usop ini salah satu jenis musang asli dari Indonesia. Kalau di Pulau Jawa, Biul juga kerap disebut dengan selentek. Meski disebut dengan musang, ternyata Biul lahir dari famili Mustelidae yang sama dengan ferret. Sedangkan musang asli berasal dari keluarga Viperidae. Ciri khas dari musang ini ada pada bagian hidungnya yang panjang seperti babi. Oh iya, sobat Otan ini termasuk hewan terestrial. Makanya Doi demen lari-larian kayak gini. Soal panjat memanjat, jangan dibandingin sama Otan. Jelaslah Otan juaranya. Cakep! Nah, kalau yang ini sih, Otan nyerah deh. Urusan gali-menggali, udah pasti Biul yang menang. Oke, Otan gak bakal asbun alias asal bunyi deh. Kita buktiin aja sama-sama soal kemampuan Usop si Biul. Agen Otan udah siap lakukan nih. Kak Ayah akan menyembunyikan ikan lele ke dalam galian tanah. Udah siap sob? Mainkan! Wih, indera penciumannya langsung bekerja dengan cepat. Si Usop tahu aja kalau ada makanan kesukaannya di dalam tanah. Tapi kamu belum tahu kan letak harta karun itu? Seperti peribahasa yang berbunyi, ada lele di balik tanah. Ternyata Usop dengan mudah mendapatkan makanannya. Cuakep. Keahlian musang Biul dalam menggali tanah hingga mendapat julukan si kaki sekop. Ya, karena fungsi sekop untuk mengangkut pasir dan tanah sebanding dengan kehebatan kaki Biul. Cuakep. Ayo, mau kemana kamu Sob? Kamu pasti lagi cari jalan keluar dari tengah kolam ini ya? Tidak semudah itu Sob. Tuh kan, si lincah Usop kebingungan pas lihat air. Padahal kan Otan udah kasih jembatan kecil agar kamu bisa menyeberangi kolam. Cakep. Akhirnya Usop sadar dengan jembatan kecil ini. Tapi dia masih ragu untuk melewatinya. Padahal dibandingkan dengan musang yang lain, Biul punya kecerdasan yang lebih tinggi loh. Seperti yang teman lihat sekarang. Ia sedang membaca kondisi sekitar sebelum bertindak. Ya, cakep. Kayaknya Usop mulai yakin nih kalau jembatan ini bisa membebaskan dia. Ayo Sob, semangat! Ayo Sob, perjuanganmu sedikit lagi. Ya ampun, pakai acara kepleset segala. Ya, ambruk. Akhirnya Usop bisa sampai ke seberang dengan berenang, teman. Gimana teman? Kece kan? Otan begadang semalam suntuk nih bikin rumah-rumahan untuk Usop. Otan mau tantang Usop mencari harta karun di rumah labirin ini. Sengaja Otan buat tempat tingkat ke atas. Dan di setiap lantainya akan ada rintangan yang tak terduga loh. Udah, jadi Otan yang gak sabaran nih lihat Usop beraksi. Markicop! Wow, gak perlu waktu lama, Usop berhasil melewati rintangan celah sempit loh.
Coba perhatikan teman, saat Biol merasa situasi di depannya tidak aman, dia akan menghindari hal tersebut dan mencari cara lain. Ia sangat peka terhadap benda asing teman. Biol dapat mengenali lingkungan tempat tinggalnya dalam waktu beberapa hari saja. Kemampuan adaptasi yang luar biasa ini bikin Otan gak heran deh kalau Biol dapat lolos dari labirin ini dengan mudah. Cakep! Yuhu! Usop sudah menginjak lantai ketiga. Teman di rumah kasih dukungan buat Usop dong. Go Usop! Go Usop! Go! Woohoo! Sedikit lagi kamu akan mendapatkan harta karunnya, Sob. Sosis kesukaan kamu udah di depan mata loh, Sob. Sikat! Dan akhirnya, tantangan kali ini Otan nyatakan sukses! Cakep! Asyiknya bisa berlarian di alam bebas ya, Sob. Taman Nasional Waikambas di Lampung adalah rumah bagi 250 ekor gajah Sumatera teman. Dengan luas sekitar 125.000 hektar, Sobat Otan ini pasti bahagia banget deh tinggal di sini. Bentar, dilihat dari atas begini, kok rumah kalian gak ada pagarnya sih, Sob? Maksud Otan, rumah kalian berdampingan dekat dengan lahan warga. Duh, Otan jadi berpikiran buruk nih. Waduh, kenapa banyak warga berkumpul? Prediksi Otan bener nih kayaknya. Paman, sabar ya Paman. Teman, Sobat Otan si gajah sangat meresahkan warga yang tinggal berdampingan dengan habitat si gajah. Di malam hari, gajah-gajah liar akan menerobos hutan dan menyerang ladang dan sawah milik warga. Makanya, saat musim tanam begini, tiap malam warga akan ronda menjaga ladang mereka dari serangan para gajah. Konflik antara gajah dengan manusia gak cuma terjadi di Lampung, tapi juga di Aceh. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, konflik gajah dengan masyarakat di sana semakin memanas. Ya depan Bang, kita belakang. Tahun lalu saja, ada lebih dari 100 kasus yang terjadi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pihak BKSDA Aceh telah mendirikan Conservation Response Unit atau biasa disebut CRU yang merupakan kelompok patroli gajah. Yap, gajah-gajah liar yang masuk ke pemukiman dan perkebunan warga akan dikirim kembali ke habitatnya oleh gajah-gajah jinak ini. Proses menggiring gajah liar kembali ke habitatnya butuh waktu yang tidak sebentar loh. Bisa makan waktu seharian. Bulan. Biasanya gajah jinak akan berada di belakang gajah liar saat menggiringnya sampai ke habitatnya. Tidak selalu menurut. Beberapa kali terjadi juga perlawanan dari gajah liar kepada gajah jinak loh, yang berujung luka di tubuh gajah jinak. Yang sabar ya Sob. Meskipun bukan satu-satunya solusi, keberadaan patroli gajah ini sangat membantu dalam penyelamatan gajah dari perburuan dan pembunuhan. Akibat konflik ini, ribuan hektar lahan perkebunan di Aceh mengalami kerusakan. Gajah juga tak segan merusak rumah yang ditemuinya. Ini bikin masyarakat kesal. Lalu yang terjadi, muncul tindakan meracuni, menjerat, hingga memasang segala ranjau untuk menghalangi gajah masuk ke kawasan manusia. Tapi, apakah itu 100% kesalahan gajah? Meskipun memiliki otak, namun gajah tidak dapat berpikir seperti manusia loh teman. Faktanya, daya ingat gajah cukup kuat. Ia akan selalu ingat wilayah yang pernah ia singgahi. Dan ia akan kembali ke wilayah tersebut setelah 5 tahun. Dan ternyata,
Wilayah yang ia anggap habitatnya kini telah berubah menjadi pemukiman atau perkebunan warga. Namun, Otan juga tidak bisa menyalahkan manusia, karena perkembangan manusia dan kebutuhannya juga semakin meningkat setiap tahunnya. Lanjut. Oh iya, kembali ke pasukan patroli gajah. Gajah-gajah yang menjadi anggota adalah gajah liar yang diselamatkan loh. Yap, dari gajah liar dilatih menjadi jinak. Keren! Oh no! Paman-paman ini pasti mau berbuat jahat sama sobat-sobat Otan. Wah, Otan gak boleh tinggal diam. Tenang, tenang. Paman-paman ini bukan penjahat kok. Mereka juga merupakan anggota dari CRU loh. Dan inilah gajah-gajah liar yang ditangkap atau ditemukan dalam keadaan sakit. Mereka sedang dalam masa perawatan. Sienna dan Amoy ini contohnya. Keduanya bahkan mendapat perawatan khusus loh. Selain karena umurnya yang sudah tua, juga untuk memulihkan dari racun dalam tubuhnya akibat perburuan manusia. Perawatan yang diterapkan terbilang sederhana, namun sangat berpengaruh pada psikologis mereka loh. Seperti mandi dan bermain air. Tahu kan kalau gajah sangat menyukai air? Yap, dengan belalainya yang memiliki 50.000 otot, ia mampu menyedot air hingga sebanyak 10 liter loh. Kalau Otan sih sudah kembung. Kecepatan belalai menyedot airnya pun sungguh luar biasa. Sekitar 540 km per jam atau 150 meter per detik. Itu setara dengan 30 kali kecepatan bersin manusia loh. Keren maksimal sob. Yuhu, saatnya manicure and pedicure. Telapak kaki adalah bagian paling rentan pada gajah, karena awal mula penyakit dapat bermula dari sini. Jangan lupa beri antiseptik untuk mencegah infeksi ya. Wih, tahu saja deh si paman kalau Otan lagi lapar. Salah. Maaf, ini jatah makannya Sienna dan Amoy. Kalau Otan ganggu, sudah pasti mereka kurang. Secara tubuh mereka kan besar-besar. Ayo, makan yang lahap ya sob, biar kalian cepat kembali pulih. Up. Oke. Nah, pelatihan untuk mengasah daya ingatnya dan bermain juga perlu dilakukan. Ini sangat berpengaruh dalam mengurangi tingkat stres mereka loh. Meskipun bertubuh besar, sobat Otan ini sangat suka diajak berlari. Gajah mampu berlari dengan kecepatan 39 km per jamnya loh. Ini sama dengan menggunakan gigi 2 pada motor 100 cc. Keren maksimal kamu sob. Hop. Wih, ternyata gajah jago juga ya main bola. Meskipun usia Opa Theo nggak muda lagi, tapi tendangan sobat Otan ini masih kencang teman. Paman Mahut sampai jatuh bangun gitu. Bisa nih ikut turnamen sepak bola gajah U50. Hei, ada apa ini? Kenapa dengan sayap dan kakimu? Kok kaku begitu? Otan gak tega dengar jerit kesakitanmu. Kamu terkena pulut atau getah? Saya
sayap dan kakimu jadi nempel gitu deh. Itu ada satu lagi yang kena rupanya. Malang sekali nasib kalian. Kalian salah mendarat ya? Jenis tanaman apa sih ini? Sampai ada getah pulut sedemikian rupa. Tolong! Tolong Sobat Otan! Otan dengar suara. Ada orang datang. Mungkin Paman itu bisa bantu lepaskan Sobat Otan. Ayo Paman, bantu lepaskan. Lepaskan Sobat Otan ini dari jeratan pulut. Tapi kok gerak-geriknya mencurigakan ya? Loh. Burungnya malah dimasukkan ke dalam kantong. Wah, gawat! Kalau begini sih bisa runyam urusannya. Rupanya Paman inilah yang menjerat burung-burung. Pantas saja di bawah pohon itu terdapat sangkar burung yang ada burung sejenis. Ini rupanya dipakai untuk memikat kawannya datang. Dan si Paman rupanya telah memasang jebakan pulut di batang pohon kecil itu. Jahat sekali. Teman di rumah ada yang kenal siapa Sobat Otan yang diculik tadi? Ya, benar. Ia adalah burung pleci. Dengan warna bulu kekuningan dan coraknya yang cantik, Sobat Otan ini memang menarik bagi manusia. Tuh lihat di sekitar matanya, ada corak putih berbentuk mirip kacamata. Makanya si burung mungil ini biasa dipanggil juga burung kacamata. Dan satu lagi yang istimewa, suaranya. Burung ini memang punya suara yang merdu. Cuit-cuit. Banyak yang kesemsem dan jadikan burung satu ini sebagai peliharaan karena keindahan suaranya. Bahkan suara burung pleci ini dilombakan juga loh. Burung pleci termasuk hewan koloni alias suka berkelompok. Satu koloni burung pleci bisa mencapai 5 hingga puluhan ekor. Mereka bergerak dan mencari makan secara berkelompok. Kalau ketemu kawanan ulat daun seperti ini, mereka pasti senang sekali. Koloni burung pleci dipimpin oleh pejantan. Biasanya ditandai dengan suara cuitnya yang keras. Diserang. Sudah hentikan. Jangan berkelahi antar sesama. Urusan bagi-bagi makanan atau kepemimpinan kan bisa dibicarakan baik-baik. Tunggu. Otan paham. Rupanya mereka tidak berada dalam koloni yang sama. Ada pejantan lain yang mendekati koloni burung pleci ini. Makanya ia langsung diserang. Awalnya sih mereka cuma adu kicau. Tapi lama-kelamaan terjadi juga pergulatan ini. Sudah. Kamu yang lebih sedikit jumlahnya mengalah saja. Pergi ke kawananmu. Kalau damai kan lebih indah. Tuh kan, saking asiknya cerita soal si burung pleci, Otan sampai lupa sama paman penjerat tadi. Kemana ya dia tadi? Itu dia. Untung belum terlalu jauh. Sedang apa? Atulah. Jangan kamu sakiti Sobat Otan. Hei! Dari peneropongan Otan, kayaknya si Paman lagi memasang ring alias penanda di kaki. Otan tahu. Paman mau curang ya? Pasti mau menyamarkan supaya tidak dikira ini burung hasil tangkapan kan? Burung pleci yang dipelihara atau dikembangbiakan di peternakan dan dianggap jadi bakalan juara lomba, biasanya dipasangkan ring atau penanda seperti ini teman. Tanda ini diberikan agar burung pleci tak tertukar saat diadakannya lomba kicau. Burung pleci hasil ternakan dan sudah diberi tanda, harganya memang jauh lebih mahal daripada yang biasa. Kalau yang sudah jadi, harganya bisa mencapai 500.000 hingga puluhan juta rupiah. Nah, kesempatan. Si Paman lagi serius pasang-pasang gelang kaki. Mungkin ini yang bisa Otan lakukan. Hai pleci kecil, kamu pergi sana. Sobat pleci yang lain tunggu ya. Kalau ada kesempatan lagi, pasti Otan akan usaha bebaskan.